Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, MPM 204111066, kelas manajemen 22B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang working capital management. Definisi modal pekerjaan. Modal kerja adalah penanaman modal suatu perusahaan pada waktu jangka pendek, surat berharga, persediaan dan piutang. Capital work adalah sesuatu ukuran likuiditas perusahaan. Manajemen modal pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan aset lancar kas, piutang dan pasokan dan prosedur pendanaan aset itu. Kebijakan modal pekerjaan. Kebijakan modal pekerjaan merupakan dasar pengambilan keputusan berhubungan dengan 1. Target level untuk setiap kategori aktif lancar. Bagaimana aset lancar akan didanai? Polisi capital work akan melibatkan dua basis pertanyaan. 1. Berapa jumlah aktiva lancar yang layak untuk perusahaan yang dimiliki baik secara total maupun untuk setiap akun spesifik? Bagaimana seharusnya aset lancar didanai? Source capital work. Source capital work is 1. Income clean. 2. Enhancement obligation with no fluid. 3. Essential equity para holder share. 4. Decline asset with no fluid. Draft capital work. Ada 3 rancangan model kerja, yaitu 1. Rancangan kuantitatif. Draft ini didasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aset lancar, di mana aset ini adalah aset yang pada gilirannya akan menghasilkan kembalian di dalam bentuk sama atau aset di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat terbebas kembali dalam jangka waktu yang singkat. 2. Draft kualitatif. Bagian dari aset yang lancar benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu kelebihan aset lancar pada debt lancar. 3. Draft fungsional. Rancangan ini berdasarkan fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan, income, uang tunai saat ini dan uang tunai motif sendiri. Pengelolaan kas saat ini mengharuskan pihak pengelola untuk memahami secara detail genre masuk dan keluar kas suatu perusahaan. Bagi pengelola pabrik, kas saat ini menjadi salah satu andalan dalam menentukan standar pembelian material setengah jadi dan material jadi. Sedangkan kas lancar merupakan suatu neraca pengelolaan yang merupakan masukan dan keluaran, pemasukan dan pengeluaran. Kas manajemen. Pengelolaan kas yang efektif meliputi pengelolaan arus kas masuk dan keluar dengan neraca yang baik dan terdiri atas sinkronisasi uang tunai saat ini, gunakan ambang batas float, mempercepat penerimaan, dapatkan ketersediaan dana ke tempat yang membutuhkan, kontrol pengeluaran. Posisi kas perusahaan yang dilaporkan pada neraca akan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Kas saat ini jika hal lain dianggap konstan, kas saat ini akan mengarah positif. 2. Perubahan modal kerja, penambahan aset di luar kas, seperti persediaan dan piutang akan mengurangi kas, sedangkan pengurangan akun akan menambah kas. 3. Aset tetap. Jika suatu perusahaan masih berinvestasi pada aset, hal ini akan mengurangi posisi kas. Di sisi lain, penjualan aset tetap akan menambah kas. 4. Transaksi sekuritas dan pembayaran dividen. Jika suatu perusahaan menerbitkan saham atau obligasi selama setahun berjalan, dana yang terkumpul akan menambah posisi kas. Di sisi lain, jika perusahaan menggunakan kas tersebut untuk memberi pengembalian utang atau ekuitas yang masih beredar atau membayarkan dividen kepada pemegang saham, hal ini akan mengurangi jumlah uang tunai. Baik, terima kasih.